Jangan biarkan orang kentang. Minum Binata tablet. Binata, cepat singkat sakit parah. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Maen dipersilakan untuk ngomong. Mari semuanya kita satu dalam doa. Selamat malam Bapa di surga, segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Syukur dan terima kasih Tuhan kami panjatkan kepadamu Tuhan atas segala kebaikan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu, perlindungan Tuhan, hingga kami boleh berkumpul kembali di fellowship malam ini. Dan kami malam ini Tuhan, setelah memuji dan menyembah-Mu Tuhan, kami akan duduk manis dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan layakkan hamba-Mu dan layakkan kami semua Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, selamat malam semua. Bisa kedengaran kan suaranya Ellen? Kedengaran, Maen. Oke, thank you, Ellen. Oke.
Senang ya tahun ini kita ketemu lagi minggu kedua ke 128 ya kalau nggak salah ya Wen. Iya ya 128 luar biasa. Kata Yesi luar biasa banget keluarga Lukai. Wow. Nah, jadi malam ini ya kita akan kembali lagi sharing firman, dengar firman Tuhan ya. Kalau minggu lalu kita sudah dengar ke Hedi bahwa kemarin kalau nggak salah dari Ulangan 31 ya, kalau nggak salah tentang Yosua sebagai pengganti Musa. Oke, malam ini kita akan kembali lagi ke Yosua ya, karena memang beberapa bulan terakhir ini yang sering dapat bacaan, sering dapat remas, pokoknya sering apa aja baca, sering tentang Yosua. Dan dari tahun lalu sudah berpikir suatu saat kalau ada kesempatan tuh bawa firman, mau sharing tentang Yosua dan Kaleb gitu ya. Jadi oke lah, nggak apa-apa kemarin Yosua sebagai pengganti Musa, malam ini kita dengar tentang Yosua dan Kaleb ya. Oke, jadi malam ini kita mendengar firman Tuhan dari Yosua pasal ke-14, Yosua 14, ayat 6 sampai dengan 15. Yosua 14 ayat 6 sampai dengan 15. Tapi sebelumnya karena Yosua 14 ini jadi satu ya. Jadi lebih baik kan baca dari ayat pertama ya. Jadi Yosua 14 ayat 1 sampai 5 dan lanjut dari ayat 6 sampai dengan 15. Jadi biar satuan ya. Oke. Yosua 14. Pembagian tanah Kanaan. Ayat 1. Inilah semuanya yang diterima oleh orang Israel sebagai milik pusaka di tanah Kanaan yang telah dibagikan kepada orang Israel oleh Imam Eleazar dan Yosua bin Nun dan para kepala kaum keluarga dari suku-suku mereka dengan mengundi milik pusaka itu seperti yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa mengenai suku-suku yang 9,5 itu. Sebab kepada suku-suku yang 2,5 lagi telah diberikan Musa milik pusaka di seberang sungai Yordan. Tetapi kepada orang Lewi tidak diberikannya milik pusaka di tengah-tengah mereka. Sebab Bani Yusuf merupakan 2 suku, Manasye dan Efraim. Maka kepada orang Lewi tidak diberikan bagiannya di negeri itu selain dari kota-kota untuk didiami dengan tanah pengembalaannya untuk ternak dan hewan mereka. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah diperbuat oleh orang Israel dan dibagi-bagi merekalah negeri itu. Lanjut ayat 6. Kal di bawah perikop Kaleb mendapat Hebron. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang, sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini, aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa.
Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini. Karena ia tetap mengikuti Tuhan, Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang enak. Dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Demikian firman Tuhan. Melanjutkan dari minggu lalu, jadi setelah Musa mati, ya, Yosua menjadi pengganti Musa. Jadi Tuhan menunjuk Yosua, ya, untuk menggantikan Musa. Dan Yosua dan Kaleb, ya, adalah dua orang pengintai. Ya, kalau kita dulu sekolah minggu, kita sering tahu tembok Yeriko, ya, mengintai, pengintai. Jadi Yosua dan Kaleb adalah dua orang pengintai, ya. Mereka mengintai bersama 12 suku lainnya, ya, suku Israel, dan mereka membawa laporan, oh di sana tidak apa-apa, sedangkan yang lain gentar, ya. Masih ingat dulu cerita sekolah minggu, ya. Nah, dan Yosua dan Kaleb ini menariknya, mereka adalah laki-laki dari generasi mereka yang diizinkan Tuhan masuk ke tanah Kanaan. Satu generasi dihabiskan Tuhan. Selama 40 tahun tidak ada yang masuk, kecuali Yosua dan Kaleb. Nah, kita tahu tanah Kanaan adalah tanah perjanjian. Ya, tanah perjanjian yang dijanjikan Allah kepada bangsa Israel. Jauh sebelum Musa, sebelum Yosua, dijanjikan kepada Bapak Abraham, ya. Setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, bangsa Israel sudah senang-senang di Mesir dari zaman Yusuf, kemudian tinggal di Mesir, jadi sayang-sayang, kemudian diperintahkan Tuhan keluar dari Mesir, ayo keluar, harus pergi ke tanah Kanaan, ya. Dan keluar dari Mesir itu, mereka juga bukan berjalan aman-aman saja, ya. Mereka berjalan juga dengan penuh perjuangan 40 tahun di padang gurun, ya, sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan, tanah yang Tuhan janjikan, yang harus begitu lama harus mereka masuki setelah 40 tahun lamanya, ya. Dalam perjalanan itu banyak yang terjadi, banyak yang mati, ya, banyak yang bersungut-sungut, banyak yang berkeluh kesah, dan pada akhirnya Tuhan menetapkan bahwa bukan Musa yang masuk, ya, bahwa ganti Musa tidak masuk, tapi Yosua yang akan masuk ke tanah Kanaan untuk menggantikan Musa. Tanah Kanaan itu adalah tanah perjanjian anugerah Allah kepada bangsa Israel, ya. Tanah perjanjian yang diberikan kepada bangsa yang dipilih oleh Allah sendiri, yang berkenan pada Allah. Walaupun bangsa Israel kita tahu tegak tenguk dan sebagainya, tapi mereka dipilih oleh Allah dan mereka diberikan anugerah tanah Kanaan tersebut. Dan untuk mencapai tanah tersebut, Israel pun harus fight, ya. Jadi mereka bukan dapat tanah yang gampang-gampang, yang enak-enak, gratis-gratis. Sudah dikasih, dipilih Tuhan, privilege menjadi bangsa pilihan. Oke, dikasih tanah, ya, tanah suku lain lagi, ya, bukan tanah mereka. Tanah suku asing mereka harus ke sana, tapi harus fight. 40 tahun mereka harus di padang gurun, mereka harus menyeberang sungai Yordan, mengintai lagi, keliling lagi tembok Yeriko, disuruh menari-menari, mungkin bagi mereka oke. Tapi ya mereka jalankan itu, mereka bikin, ya. Tapi sebelumnya yang satu generasi yang kita tahu sudah selesai, ya.
tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Yang berat adalah 40 tahun di padang gurun, ya. Setelah mereka hidup senang di Mesir, ya. 40 tahun itu bukan waktu yang main-main. Satu generasi lebih, ya, satu generasi lebih. Jadi kalau kita lihat di sini, Israel harus keluar, dan mereka keluar, ya. Jadi ada tindakan dari Israel, bangsa Israel, walaupun bersungut-sungut, berkeluh kesah, tapi mereka nurut, mereka harus pergi. Jadi dibawa Musa membawa mereka pergi, dan mereka ikut. Jadi ada tindakan iman, ya, dari bangsa Israel atas anugerah Allah ini, ya. Dan Tuhan tidak memberikannya pakai simsalabim atau tongkat ajaib, ya, yang kalau di film-film jalan-jalan tiba-tiba ada oasis, oh ada kampung, ada negeri yang indah, terus jalan langsung, oh senang, tidak seperti itu. Karena mereka harus mendapatnya itu dengan penuh perjuangan, harus mengintai juga, ya. Dan mereka perlu dari sana ada suku-suku enak yang besar, kayak raksasa seperti itu, ya. Jadi mereka juga gentar. Ini Tuhan gimana sih? Katanya dikasih tanah yang penuh susu, penuh madu. Nah, tapi seperti ini Tuhan, ini kenapa begini? Gitu, ya. Tanah ini juga tanah milik orang, dikasih. Nah, orangnya ada Tuhan, terus gimana? Nah, dari pembacaan yang kita tentang Kaleb mendapat Hebron, sebelumnya itu ada dari ayat 1 sampai 5 itu ada tentang pembagian tanah Kanaan. Jadi Tuhan memberikan tanah Kanaan kepada bangsa Israel, dan Tuhan menetapkan untuk membaginya, ya, mendapatkan membaginya secara adil, secara merata kepada 12 suku Israel, kecuali suku Lewi. Lewi tidak mendapat bagian. Atas tanah tersebut, bagian suku Lewi ialah Tuhan Allah sendiri. Itu adalah bagian suku Lewi, karena mereka melayani Allah, bagian mereka adalah Allah. Dan mereka mendapat kota-kota, ya, mereka mendapat bagian kota-kota untuk penggembalaan tanah dan ternak mereka. Allah sudah menetapkan pembagian tanah kepada bangsa Israel, dan dilakukan dengan cara yang cukup unik, ya. Setiap suku dengan cara diundi, ya. Kalau undi berarti nggak bisa ngomel karena ambil kayak lotre. Tapi kalau ngambil tunjuk-tunjuk, milih-milih, nanti bisa ngamuk. Gad bisa teriak sama Naftali, lo kok bisa, itu lebih besar, lebih subur, bisa ngamuk-ngamuk. Tapi kalau undi, walau siapa yang tahu dapat mana, gitu, ya. Jadi diberikan lewat undi, tidak bisa protes, tidak bisa ngomel-ngomel, nggak bisa iri-irian, ya. Diberikan secara adil dalam ketetapan Allah. Untuk mencapai tanah Kanaan itu, ya, perlu pemimpin, ya, pastinya Yosua, ya, yang ditunjuk Tuhan. Yosua yang saya bayangkan pasti gagah berani, ya dong, Yosua gagah berani, ya kan, masuk mana bangsa Israel lagi, bangsa model seperti itu lagi, gitu kan. Jadi dia memimpin bersama seorang yang bernama Kaleb, ya, ada Kaleb juga di situ. Kaleb ini orang Kenas, mewakili Bani Yehuda, ya, jadi dia orang dari suku Yehuda. Kaleb ini, Kaleb datang menghadap Yosua di Gilgal. Kalau kita baca di ayat 6, Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal, ya, jadi Kaleb ini yang datang. Simpelnya Kaleb datang dan minta bagian. Ini Yehuda, aku minta karena Tuhan sudah berfirman kepadaku, ya. Tuhan bilang, boleh, tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik usaha kamu, ya. Dan seorang Kaleb menunjuk Hebron. Hebron itu pegunungan kalau saya nggak salah, ya. Dia minta pegunungan Hebron yang dijanjikan Musa 45 tahun yang lalu, ya. Saat Kaleb masih umur 40. Jadi Kaleb masih kuat-kuatnya, Kaleb masih gagah-gagahnya, ya.
dia seorang pengintai ya. Dia berhasil. Terus kata Musa, Tuhan berfirman, kamu boleh pilih tanah di mana kamu pijak, kamu ambil jadi milik usaha kamu untuk kamu dan anak cucumu. Ya. 45 tahun berlalu. Kaleb setia menunggu, menantikan janji Tuhan. Ya. Jadi mereka mengembara dan setelah masuk 45 tahun, jadi saat Kaleb datang ketemu Yosua, umurnya sudah 85. Sudah opa-opa yang pasti. Ya, saya bayangkan opa-opa steret nih. Nah, 85 tahun datang minta bagian. Dia menghadap Yosua umurnya 85 tahun. Wow. Kaleb ini mata-mata loh. Iya kan, dia spionase. Wow, saya bayangkan dia ini mata-mata umur 85 tahun. Sabar banget menunggu, terus datang-datang, oke saya minta, minta mana? Minta Hebron. Ya. Terus saya ngebayangin kalau mata-mata, kalau nonton film James Bond Daniel Craig itu udah kepala 6 mungkin ya. Nah, 50 something lah. Tom Cruise itu sudah 59. Itu aja mereka masih ganteng. Lihat Mission Impossible, lihat James Bond tuh keren, ya. Atau lihat Bruce Willis, Sylvester Stallone, mereka jadi pemain film, jadi mata-mata, jadi jagoan tuh keren. Tapi mereka bukan umur 85 kayak Kaleb. Kaleb 85, lebih tua dari Bu Yongki sini yang masih jauh lebih tua. Wah, tapi sekarang ini mata-mata yang pasti masih gagah, masih kuat, masih hebat ya. Pastilah masih tangkas. Karena dia masih merasa dirinya muda, padahal umurnya 85. Ya. Dia 85. Tapi dia bilang di ayat 11. Ayat 11 dia bilang gini. Pada waktu ini, jadi pada waktu sekarang aku umur 85 ini, aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Wow, masih kuat untuk berperang dan keluar masuk. Jiwa spionasenya masih oke, tapi memang luar biasa. Spionase Gaek ini luar biasa. 85 tahun dia tidak gentar. Ya, Kaleb tahu, dia tahu bahwa setelah mereka masuk ke Kanaan, ya, itu belum selesai, masih ada musuh, masih ada suku Enak, masih ada mereka, ya, dan mereka harus ada diusir, ya, harus. Bagaimana caranya? Dan mereka ada di mana? Di Hebron. Mereka di Hebron. That's why Kaleb meminta bagian Hebron, karena dia tahu dia di sana dia akan berperang, dia akan bertarung dengan orang-orang Enak, ya. Dia belum mau pensiun rasanya, Kaleb ini ya, umur 85 tapi belum mau pensiun. Ya, Kaleb berkata bahwa di ayat 12, oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang Enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku, sehingga aku menghalang mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Ini dari Alkitab kita, mungkin Tuhan menyertai aku. Saya belum lihat terjemahan Inggrisnya. Tapi saya rasa kalau mungkin itu ada, mungkin ya, mungkin tidak. Ya. Tapi saya rasa Kaleb berkata dengan penuh iman bahwa Tuhan menyertai dia. Makanya dia berani. Jadi bukan mungkin, bukan. Karena berurusan dengan Tuhan tidak pakai mungkin-mungkin, tapi sesuatu yang pasti. Jadi Kaleb dengan penuh iman, dia bilang pasti, Tuhan menolong aku, Tuhan menyertai aku. Jadi dia tahu ada orang Enak di pegunungan Hebron, dia tahu kota mereka besar, ya, mereka suku-suku yang besar, mungkin raksasa, kota berbenteng, berkubu, tetapi mungkin Tuhan menyertai aku. Sehingga aku menghalang mereka seperti yang difirmankan Tuhan.
Jadi luar biasa sang mata-mata gaib ini, ya, luar biasa, hebat. Dia tidak takut, tidak gentar sama sekali, malah dia meminta bagian yang ada musuh di sana, dan dia percaya Tuhan akan menolong. Jadi dia tidak akan bertempur sendiri. Kaleb bukan saja kuat secara fisik, ya, tapi saya lihat dia kuat luar biasa secara iman, ya, imannya. Tuhan menyertai aku. Saya tidak pakai mungkin Tuhan menyertai aku, tapi Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Ya. Pola pikir ini yang membuat Kaleb ini beda. Ya, jadi Kaleb berbeda dari pengintai lain. Jelas berbeda karena pengintai lain sudah pergi duluan, ya, sudah meninggalkan dunia duluan. Tapi Kaleb dan Yosua itu dia siap bertempur, punya iman dan percaya penuh pada Tuhan. Kaleb fokus pada kekuatan Tuhan, bukan pada kekuatannya atau pada usia lanjutnya. Ya. Dia percaya Tuhan akan tolong, ya, Tuhan akan menolong, melakukan apapun yang perlu dilakukan. Itulah Kaleb, ya. Tuhan dia sangat percaya, ya. Kaleb ini sangat percaya diri bahwa Tuhan menolong dia. Kenapa dia sangat percaya diri? Karena dia tahu Tuhan pasti tolong dia. Dia tahu itu, tidak mungkin tidak. Dan Tuhan tahu. Saat Tuhan melihat hati kita, Tuhan tidak melihat apapun dari kita, siapa kita. Tuhan tidak lihat umur kita, apakah umur kita 18 tahun, 30 tahun, 45 tahun, 75 tahun. Tuhan tidak pernah lihat itu. Tapi Tuhan melihat hati dan Tuhan kenal setiap kita. Tuhan tahu kita. Tuhan mengenal Kaleb. Tuhan tahu Kaleb dengan baik. Ya. Dalam Bilangan 14 ayat 24. Dalam Bilangan 14 ayat 24. Tetapi hambaku Kaleb, ku besar. Jadi ini kata Tuhan sendiri. Jadi Tuhan berkata, tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Wow, luar biasa, luar biasa, ya. Tuhan, Kaleb percaya penuh pada Tuhan. Even umurnya sudah 85 tahun, 45 tahun dia menunggu. 45 tahun dia harus menunggu penggenapan janji Tuhan. Tuhan kasih dia tanah yang dia pilih, yang dia injak. Dan tanah itu bukan saja buat dia, tapi untuk seluruh anak cucunya. Ya. Dia menunggu 45 tahun, dia bertahan di padang gurun, tetap percaya dengan iman penuh. Ya. Dengan sepenuh hati dia percaya kepada Tuhan. Yang luar biasa adalah Tuhan tahu itu. Tuhan tahu. Manusia mungkin tidak tahu apa yang kita pikirkan, Tuhan. Manusia tidak tahu hati kita bagaimana. Tapi Tuhan sangat tahu. Tuhan mengenal kita dengan sangat baik. Bukan saja sekarang, tapi sudah dibuktikan dari dulu kala. Dari zaman Kaleb pun Tuhan sudah bilang bahwa Tuhan mengenal Kaleb ini. Karena lain jiwa yang ada padanya. Lain jiwa. Jadi dia berbeda. He's different. Jadi dia berbeda dari orang-orang lain, ya. Dia berbeda. Kenapa dia berbeda? Karena dia percaya penuh pada Tuhan, ya. Tuhan tahu Kaleb itu setia, mengikuti Tuhan dengan sepenuhnya, percaya pada Tuhan dengan sepenuhnya. Luar biasanya di situ, ya. Dan itu Tuhan perhitungkan. Tuhan sendiri yang bilang, jadi bukan Musa yang bilang, bukan orang lain yang bilang,
Tetapi Tuhan yang bilang, tetapi hambaku Kaleb ya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Luar biasa. Jika kita punya hati yang melekat pada Tuhan, kita percaya penuh pada Tuhan, fokus pada Tuhan, bukan hanya kita saja yang Tuhan perhatikan, bukan hanya permintaan kita, kerinduan kita, apapun yang kita inginkan, bukan kita saja yang Tuhan perhitungkan, tapi yang akan Tuhan perhitungkan adalah anak cucu kita pun akan menikmati berkat itu, ya, seperti Kaleb, dan keturunannya akan memilikinya. Itu kata Tuhan. Jadi luar biasa sekali, ya, luar biasa, luar biasa, luar biasa. Tuhan memberkati Kaleb sama anak cucunya dan seluruh keturunannya. Bahkan di Yosua tadi, ya, sampai saat ini Kaleb dan keturunannya hidup di Hebron. Kaleb itu mungkin hidup di tahun 1000 sekian sebelum Masehi. Jadi 1000 sekian SM sampai dengan tahun 2023 di Hebron, berarti itulah keturunannya Kaleb. Ya, pasti keturunannya Kaleb, tidak mungkin tidak kan? Karena kalau Tuhan sudah menetapkan, itu ya dan amin. Seperti itu. Manusia itu cenderung berpikir bahwa semakin tua semakin tidak produktif. Kan kadang-kadang manusia pikir itu semakin tua sudah kurang kuat, ya, tidak selincah dulu. Tapi kan Maminel masih lincah kan, masih bisa jive dengan Bu Yongki dengan sangat-sangat luar biasa. Ya kan? Jangan pernah berpikir tua. Kaleb saja 85. Kaleb aja masih bisa perang. Nah, Kaleb aja bisa kayak gitu. Apalagi Bu Yongki sama Usinya masih muda, masih muda. Iya, jiwa harus muda, ya kan? Tuhan akan kasih kekuatan selalu. Tuhan akan menolong pasti. Nah, manusia itu tua, dia kena pikiran, ya, pikiran, bukan jiwa, pikiran dia. Manusia cenderung pikir semakin tua, semakin nggak bisa ngapa-ngapain, tidak produktif, tidak kuat lagi, cuman bisa duduk-duduk saja, gitu kan? Sakit-sakitan, fisik menurun, pikiran menurun, semua menurun. Tapi malam ini Kaleb ingetin lagi kita, ya, bahwa jika kita percaya, kita beriman pada Tuhan, kita bisa melakukan hal-hal luar biasa. Why not? Kaleb 85, mantan spionase, oke, ya. Tapi dia berani lawan suku Enak itu. Dia malah nantang, udah kasih aku Hebron. Dengan Tuhan menyertai aku lawan mereka. Aku tidak takut. 85 tahun, waduh, luar biasa. Nah, jadi Kaleb ingetin kita lagi, ya, bahwa beriman pada Tuhan kita mampu melakukan hal-hal besar apapun, apalagi hal kecil. Hal besar saja bisa, bertempur saja bisa, apalagi hal-hal yang kecil, ya. Dan kita juga diingatkan malam ini, ya, bahwa Tuhan yang Musa, Yosua, Kaleb sembah 1000 tahun sebelum Masehi yang lalu adalah Tuhan yang sama yang kita sembah malam ini. Ya, Tuhan yang setia, tidak pernah ingkar janji, dan adil. Adil. Walaupun kadang pikiran kita tidak pernah bisa menyelami itu, tidak pernah. Tapi firman Tuhan ya dan amin. Kita bisa baca dari Kejadian sampai dengan Wahyu, begitu banyak hal yang terjadi yang menunjukkan bahwa Tuhan kita tidak pernah berubah. Tuhan kita Allah yang setia, Allah yang adil, yang mencintai kita sangat luar biasa. Ya, Tuhan berjanji memberikan tanah perjanjian. Mana tanahnya kan susah, tanah milik orang lagi ya. Janji itu kasih kepada Israel. Dan janjinya juga lewat Bapak Abraham. Jadi awal sekali, saya bilang sama Bapak Abraham, nanti ada tanah Kanaan. Kalian akan tinggal di sana, bangsa Israel, dan beranak cucu. Ya.
lewat tanah Kanaan. Ya. Tuhan kita tidak hanya memberikan tanah Kanaan kepada bangsa Israel sedemikian saja, terus biarkan Israel pergi. Pergumulan masuk ke tanah Kanaan sangat luar biasa. Ya, mereka betul-betul harus fight. Yang mati banyak sekali. Banyak sekali. Keluar dari Mesir saja sudah banyak yang mati. Di padang gurun banyak yang mati. Ya, banyak pengorbanan. Bangsa Mesir banyak yang mati. Ya, juga mati juga banyak, ya. Tuhan memberikan tanah Kanaan. Tapi Tuhan juga mengawal mereka. Tidak pernah sekalipun Tuhan tinggalkan mereka. Walaupun mereka suka bersungut-sungut, mereka melakukan dosa, mereka bikin patung-patung emas, ya, mendukakan hati Tuhan. Tapi Tuhan tetap kawal. Tapi salah tetap dihukum. Itu reward punishment. Jadi tetap, karena Allah kita adalah Allah yang adil, ya. Tetap Allah yang adil. Jadi Tuhan mengawal bangsa Israel sampai masuk ke tanah Kanaan. Bahkan sampai membaginya pun. Tanah Kanaan itu dibagi. Ada 12 suku. Kalau sukunya cuma 2, gampang dibagi. Bisa jadi dibagi 2 saja rata, selesai. Tapi semakin banyak, semakin susah dibagi. Ya kan, harus merata. Iya, kalau bisa merata. Nah, Tuhan tidak lepas tangan, ya. Tuhan tetap mengawal proses itu sampai pada pembagian tanah Kanaan. Tuhan membaginya, menetapkan membaginya secara adil, ya. Dan bangsa Israel yang mau taat, ya. Dan bagi bangsa Israel yang mau taat dan fight bersama Tuhan, sepanjang perjalanan menuju Kanaan, mendapatkan bagian mereka dalam tanah perjanjian itu, ya. Jadi tidak ada yang terlewatkan, semua dapat. Yusuf tidak mendapat bagian, tapi diberikan pada Manasye dan Efraim, 2 anaknya, ya. Jadi dibagi 2 pada anaknya, semua dapat. Tidak ada yang tidak ada yang terlewat. Tuhan membaginya, bahkan secara undi pun sudah Tuhan pikirkan, sudah Tuhan tetapkan. Ya. Jadi bagi yang mau taat dan fight bersama Tuhan sepanjang perjalanan, mendapat bagian dalam tanah perjanjian tersebut. Tidak ada terlewat. Sungguh Allah yang setia dan adil. Dan saya percaya kalau kita juga dalam kehidupan kita, perjalanan hidup kita, kita juga fight bersama Tuhan, kita taat pada Tuhan, kita akan mendapat bagian kita di dalam kerajaan surga bersama dengan Tuhan kita. Tuhan secara rinci memberi perintah pada Yosua dan Kaleb. Jadi Tuhan tidak membiarkan mereka berjalan, tapi Tuhan memberikan perintah rinci. Mereka berjalan step by step, ya. Jadi kita pun juga harus berjalan dalam step by step bersama Tuhan, mendengarkan apa yang diinginkan Tuhan bagi kita. Apa sih yang Tuhan mau? Ya, dengan cara kita baca firman Tuhan, ya, kita lebih peka lagi, ya. Apa ketetapan Tuhan bagi kita, apa kehendak Tuhan bagi kita, ya, agar kita juga dapat menikmati bagian anugerah seperti yang dialami oleh bangsa Israel, ya. Tuhan tetap mengaruniakan kekuatan bagi mereka, ya, bagi berkat bagi mereka, pada anak cucu mereka, bagi yang taat dan tetap setia pada Tuhan. Yosua dan Kaleb telah menunjukkan keteguhan iman dan pengharapannya kepada Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang hidup sepenuh hati bagi Tuhan dan tidak terpengaruh dengan kebanyakan orang pada saat itu, ya. Orang lain boleh bilang di sana suku enak seperti ini, itu banyak, tapi mereka tidak terpengaruh. Mereka tetap dengar suara Tuhan, mereka tetap berjalan, tidak terpengaruh sebagai kiri kanan. Hasilnya adalah Tuhan berkenan kepada mereka, dan mereka lah yang dipercaya merebut tanah Kanaan. Luar biasa. Jadi mari
kita saudara bersaudara, dalam setiap peran yang saat ini Tuhan percayakan bagi kita, apapun itu, berapapun usia kita, walaupun kita masih muda, masih sekolah, ya perjalanan masih panjang, bekerja, berusaha, yang menikmati masa tua, ya, menikmati masa-masa apapun yang kita kerjakan saat ini, ya, mari kita percayakan semuanya kepada tangan Tuhan, ya. Mari kita taat dan setia pada ketetapan Tuhan. Dan Tuhan akan selalu menolong kita. Dan Tuhan akan meneguhkan kita, bahkan sampai kita tua. Yesaya 46 ayat 4. Ya, saya baca deh. Yesaya 46. Yesaya 46 ayat 4. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Hamba-Mu sudah menyampaikan si hati Tuhan. Kiranya Tuhan berkati itu, biarlah Tuhan Yesus semakin besar, semakin mulia, semakin berkuasa. Dan Tuhan tolong kami, beri kami hati yang setia, berikan hati yang lemah lembut, berikan kami kerendahan hati untuk tetap percaya, untuk tetap berpegang teguh padamu Tuhan, tetap setia berjalan bersama Engkau. Biarlah kami boleh melakukan apa yang menjadi ketetapan Tuhan bagi hidup kami, dan kami boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah kami, berkatilah kami semua, berkatilah anak cucu kami, berkatilah kesehatan kami, kehidupan kami. Biarlah kehidupan kami berkenan dan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya, amin. Sudah, Wen?